Bang, berarti ini Pak Prabowo itu pusing juga ya Bang ya? Pusing lah. Nah sekarang Itu yang saya lagi-lagi sebut. Akan terjadi peristiwa demi peristiwa yang secara natural membuat Pak Prabowo harus tegas. Ya. Apakah orang merasa lebih aman sekarang apa tidak itu? Itu pertanyaannya. Ya. Sekarang orang lebih lapor ke damkar daripada polisi. Kalau Pak Prabowo mau membenahin semua, khususnya kalau konteksnya dengan institusi polisi ini ya, copot dulu Kapolrinya. Ganti dulu penting gitu ya. Ganti dulu. Dalam ini Pak Sigit. nah, pertanyaan tadi Aji Apa itu yang saya wakili berani nggak itu tadi Siapanya? Pak Presiden? Oh iya, memang kita lihat ini macan apa? Macan mimbar apa? Macan politik ya kan? Iya, iya. Kita akan lihat gitu. Ini macan Asia tuh Hello Kitty. Iya kan? Pesan saya itu bagaimanapun pragmatisnya politik itu, lo tetap punya adab, itu maksud saya. Ya, ada etika berpolitik. Itu yang saya Oh berarti mengatakan. ada pada orang ujungnya, yang nggak beradab dong? lo jelas lah. Kamu mau jelaskan pendidikan apa yang kau mau berikan kepada masyarakat kita dengan cara yang seperti kemarin itu. PDI fasilitasi dia dari wali kota sampai ke presiden 2 periode. Ya. Kalau tidak mau mengingatkan kita kembali ke eranya Pak Jokowi. Jadi kalau orang ini kan sekarang apa namanya itu ya, bukan nyindir sih, meledek kita yang menyebut nyinyir lo lah, bukan nyinyir lo, lihatlah ini sekarang kan. Ya ada yang bilang juga kan ini geng-geng lobet sama geng-gengnya Ya, si ini iya. ya kan. Padahal nggak seperti itu dong. Bukan, sekarang mulai diakui. Kan LBP mengatakan 500 triliun Iya. itu 50%-nya Iya. nggak tepat, 150 ya. nggak tepat ini. Tapi gue gitu. tertarik sama tadi kata-kata lo Bang, yang di pemerintahannya Pak Jokowi itu kan marak ini, parcok, iya kan? Nah, itu yang mau saya katakan. Nah. Jadi saya kan tadi memulai dengan rasa kayaknya ini akan selesai, akan muncul satu-satu. Tuntutan pada perbaikan pemberantasan korupsi akan muncul, tuntutan pada perbaikan kualitas hukum akan muncul, tuntutan pada perbaikan kualitas kepolisian dengan sendirinya akan muncul. Ya. Itu akan muncul. Maka dalam konteks itulah Pak Prabowo harus tegas, nggak bisa tidak. Nah, oleh karena itulah saya mau mengatakan, kalau Pak Prabowo mau membenahin semua, khususnya kalau konteksnya dengan institusi polisi ini ya, copot dulu Kapolrinya. Ganti dulu penting gitu ya. Ganti dulu. Dalam ini Pak Sigit. Kenapa gitu? Ya kita ngambil istilah yang sering diperkenalkan oleh Pak Prabowo. Ya, busuk itu dimulai dari kepalanya kan, iya. kata beliau kan. Oke. Ya coba dulu. Dan memang gitu. Saya melihat, mengamati selama 4 tahun terakhir kepemimpinan Pak Sigit ya, karena dia kan dipilih Januari 2021 seingat saya. Sekarang udah Februari 2025, kan udah 4 tahun tuh. Apa agenda reformasi institusi polisi? Ya. Nggak Nggak ada. Yang ada adalah menarik institusi polisi ini makin dalam ke dunia politik. Tapi kan itu terkenal dengan presisinya pada waktu itu programnya. Iyalah. Tapi kenyataannya enggak. Kalau ini, makanya apa? Polisinya hari demi hari makin ramah dengan menggunakan senjata kok. Bukan hanya kepada orang, kepada mereka sendiri juga terjadi. Bukanlah apalagi coba Anda bayangkan tuh. Apakah orang merasa lebih aman sekarang apa tidak itu? Itu pertanyaannya. Ya. Sekarang orang lebih lapor ke damkar daripada polisi. Baru 2 hari yang lalu. Itu. Iya kan gitu ya. Ada apa-apa lapor damkar aja. Malah problem solve ya, heart to heart ya. Iya benar. Kan itu pernah trending kan? Iya. Sampai orang makanya baca biar juga jadi polisi. Iya. Banyak baca gitu, buku Ji. biar jadi polisi. Iya, Segitunya no ya? viral, no justice, Iya. ya kan? Istilah-istilah yang muncul sekarang. Itu Gitu loh, sebetulnya tamparan juga nggak sih itu buat si Pak Listionya harusnya kan seperti ini ya? ternyata Suara-suara nggak mempan juga? Tidak terlihat ada perbaikan karena oke. udah terlalu akut. Oke. Lo mau mulai dari mana? Udah semacam kultur kok di institusi polisi yang kayak begitu gitu. Dan itu kan sah-sah aja ya pergantian. Malah aneh kalau misalnya Bukan diganti-ganti, malah malah diganti. aneh. Iya. Oke. Bukan sah. Ini udah seharusnya menurut saya dilakukan oleh Prerogatif Pak presiden Prabowo. kan. Iya. Kalau Pak Prabowo ya kan mau membenahi bangsa ini. Nah pertanyaannya tadi Bukan saya mengejar tingkat kepuasan loh ya. Ya. Kalau Anda mau mengejar tingkat kepuasan, kita akan mengalami seperti yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Nah pertanyaan tadi Aji Apa itu yang saya wakili berani nggak itu tadi Siapanya? Pak Presiden? Oh iya, memang kita lihat ini macan apa? Macan mimbar apa? Macan politik ya kan? Iya, iya. Kita akan lihat gitu.
Ini macan Asia tuh Hello Kitty. Iya kan, lucu. Itu belak-belakan tuh. Tapi karena kita pasti tetap berharap lah. Pak Prabowo kalau pidato kan begitu menggebu-gebu tadi Iya, kan. iya. Dan kita berharap ya, tapi Pak Prabowo sendiri pernah bilang dulu 2030 Indonesia kan bubar gitu. Ya kalau dibiarkan begini, Kalau dia bisa jadi Hello Kitty, jadi bubar kan? Iya, kalau dibiarkan terus. Orang nggak percaya pada perangkat hukum, orang Iya. nggak percaya pada penegak hukum, Iya, iya. iya kan? Korupsi makin merajalela, coba Anda bayangkan. Ya. Sudah hampir 4 bulan KPK ini dilantik ya. Ya, nggak ada Yang apa-apa. pekerjaan mereka cuma ngejar Hasto gitu loh. Pasti nanti ada yang bilang, oh dasar nih channel Buster Joko PDIP PDIP, gitu ya. padahal. Padahal saya nggak nyoblos PDIP, saya nggak ikut nyoblos. Ya, bukan soal itu. Mau sekarang ini Anda apa yang Anda sebut nyinyiran kita kemarin, hari ini mulai Terbukti. terlihat kok satu-satu. Iya. Ini 4 bulan sudah KPK dilantik, lebih tua usianya dari pemerintahan Pak Prabowo. Prabowo, iya. Satu orang pun belum ada yang dibawa ke pengadilan oleh mereka. Dan Harun Masiku juga nggak pernah ketangkep-tangkep Itu kan? dia, Harun Iya. Masiku malah lebih tidak terdengar lagi suaranya di era Oh, saya wawancara kepemimpinan Guntur Romli di sini. Lu sebenarnya tahu nggak Harun Masiku di mana? Saya bilang begitu. Itu dia, gue juga nggak tahu. Tangkep dong itu cepetan. Iya. Biar sekjen gua nggak tersandra katanya gitu. Iya. Yang dikejar-kejar mereka adalah Tapi Bang, Harun ini kok Masiku. terkesan nih. Ini kan situasinya kan sebenarnya kan kompleks. Kok terkesan kok Pak Prabowo itu kok cuman nggak ada think tanknya. Kalau dulu kan ada Soekarno Hatta. Iya. Iya nggak? Terus ya lumayan lah Pak Jokowi pasti kan juga sharing juga sama JK, Ya, sama betul. partnernya. Ini kemana lapor Pak Wapres ini nih? Ngurusin Nah, ngurusin jadi rambut Dia, gondrong. dia sebetulnya Untuk dia ada Anda think tank ingatkan. begini atau enggak sih? Untuk Anda ingatkan, itu yang Iya. bagian dari faktor yang saya sebut sebagai natural itu. Oke. Yang nggak bisa dihindari oleh Pak Prabowo, memang mau tidak mau harus dilakukan. Salah satunya, tanpa diduga, Mahkamah Konstitusi mengatakan 0% untuk presidensial threshold kan. Iya. Artinya semua orang sekarang punya kans sebagai Oke. calon presiden. Kalau tidak begitu, kawan ini bisa jadi lawan tandingnya Pak Prabowo loh di masa mendatang. Gibran bin Jokowi. ini. Tentu. Oh, malah lebih kompleks lagi Itu ini. yang saya sebut. Ini kadang-kadang dia datangnya secara natural gitu. Oh iya iya iya. Bukan by design gitu kan. Iya. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi di era sekarang, di era kepemimpinan Pak Prabowo itu 0% lah. Berarti Ji malah lebih ini misalnya nih saya mungkin prasangka buruk. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Apa Ini- hubungannya kan kira-kira? Saya kan udah mengatakan ini bakal potensial loh. Oke. Nah, oleh karena itulah sejak dari resmi MBG ini MBG. ya di launching, sejak saat itu kelihatan peran Gibran itu agak merosot. Oke. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Ada 0%, bro. Oke. Ada ketua partai yang dekat dengan Pak Jokowi loh. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain itu Ya, maka hilanglah cerita itu tadi, lapor Pak Wapres Wapres. tuh ya kan udah mulai hilang ya kan. Terus ya paling jauh ya, aktivitas bagi sana bagi sini juga Jadi susu udah mulai kurang. agak berkurang dan sebagainya. Jadi istilahnya panggung-panggung besar mulai diperkecil gitu. Itu Oleh konteksnya. siapa? Ya tentu saja siapa yang merasa akan tersaingi. Iya. Ya. Nah, Oh iya iya, iya. sekarang itu harus ada penjelasan yang tegas. Ini keberhasilan Pak Prabowo gitu loh, Bah. Yang belum tentu itu keberhasilannya Si itu. Oke. seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan. Ini seperti cerita berulang, Wah. Apa yang kau lakukan, Dunia berputar ya. iya, apa yang kau lakukan itulah kadang-kadang yang Anda Kau terima terima juga. ya. gitu. Karma juga itu. Saya nggak menentukan istilah itu Iya. ya. Iya, Apa yang Anda lakukan kadang-kadang itu yang Anda juga terima. Pak Jokowi semua keberhasilan diambil sendiri sama dia. Tapi giliran Keburukan partai yang terima. PDI Perjuangan yang kena. Revisi Undang-Undang KPK kena PDI. Omnibus Law yang kena PDI Perjuangan. Apa aja yang buruk-buruk lah di mata masyarakat kena PDI Perjuangan. Tapi yang bagus-bagus, bangun jalan, wush, ini, Dia itu, ini. dia semua yang ambil. Oh makanya si ketumnya itu sometimes di waktu terbuka dia pidato nyentil-nyentil si Pak Jokowi. Siapa?
Ibu Mega. Salah satunya karena ini juga mungkin ya. Iya bisa juga. Bisa juga ya. Nah, cuman Lu giliran jelek partai gua Ya. gitu. Bisa juga begitu. Saya melihat orang, karena saya ngomong ini di beberapa tempat, orang anggap saya itu juru bicara PDI Perjuangan. Sebetulnya bukan itu pesan saya. Ya. Pesan saya itu bagaimanapun pragmatisnya politik itu, lo tetap punya adab, itu maksud saya. Ya, ada etika berpolitik. Itu yang saya mau Oh berarti katakan. ada pada orang ujungnya yang nggak beradab dong? lo jelas lah. Kamu mau jelaskan pendidikan apa yang kau mau berikan kepada masyarakat kita dengan cara yang seperti kemarin itu. PDI fasilitasi dia dari wali kota sampai ke presiden 2 periode. Ya. Nggak cukup. Anaknya mau jadi wali kota, oke, kasih surat. Menantunya mau Menantunya. jadi wali kota, kasih surat. Lalu Anda tinggalkan begitu saja partai itu hanya karena kau ingin mengajukan anakmu sebagai calon wakil presiden tanpa mengucapkan salam, bahkan yang terbetik berita ada keinginan untuk menenggelamkan itu partai. Iya. Seperti Mas Awi cerita itu ya. Nah, Iya. iya. Wow. Nah, ini rame lagi di masyarakat Yang nih. saya mau katakan adab macam apa yang mau kau pertontonkan kepada publik ini. Gitu. Ya. Nah, ketika saya mempertanyakan itu, orang mengatakan saya juru bicara PDI Perjuangan. Bukan. iya. Saya menolak cara berpolitik yang kayak begitu. Ya. Itu maksud saya itu ya. Sepragmatis apapun politik itu nggak boleh. Tapi udah dimulai seperti ini pasti kan kedepannya bisa begini juga nih nanti ini. Inilah. Iya kan? kembali Bahayanya nih, kan itu kembali kan? lagi kita nih ke cerita tadi. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita lihat di dunia ini, apa yang kau lakukan, itu akan juga berpulang kepadamu kan. Itu ya. loh kira-kira. Kau akan Anda menuai pernah- yang kau tanam lah ya. Jadi Anda pernah melakukan itu, nggak ngucapin terima kasih, ya kan? Semua yang bagus-bagus lo ambil, yang buruk-buruknya lo Tidak sisakan diakui, ke ya. partai, nggak diakui gitu. Dan situasi ini menurut saya juga mulai terjadi di lingkaran Prabowo dengan Gibran. Ya, ya. Friksi dong. Oh lah ya. Udah mulai timbul lagi nih ya. Jadi Pak Prabowo ingin muncul dia, karena kalaupun belum tentu loh, ya Pak Prabowo akan gandeng Gibran juga. Nanti ya. Karena Gibran itu kan sampai sekarang nggak punya partai. Ya, nggak ada keuntungannya juga Iya, nanti. gimana mau menggandeng orang yang nggak punya partai? Loh, tapi kan nanti kan Pak Jokowi mau buat partai tuh di mata Ya, Najwa kita nggak nggak tahu, mungkin. bilangnya, nggak tahu. Bilangnya kan begitu. Lagi Nggak dipertimbangkan. Oh. Tapi mau sehebat apa partai Pak Jokowi itu gitu loh. Kalaupun dibuat, nggak mudah bro. Bikin partai berat. Iya, orang tuh sampai ke lewat parliamentary threshold itu, ya kan sekarang ini kan yang 4% kan, untuk parliamentary threshold itu puluhan tahun. Berarti Bang Rey ini mempertanyakan kekuatannya Pak Jokowi dong. Ya dia telat kalau buat partai untuk ngejar anaknya loh ya, kecuali dia bersabar 20 tahun ke depan. Modelnya Pak Jokowi bersabar apa enggak? Enggak, Enggak. enggak. Dia Kalau bukan orang Jawa, alon-alon Kan- motor kelaton, nggak ada. jangan Nggak kan ada. 20 tahun, nunggu 5 tahun aja. Nggak Nggak sabar itu. Oh. Maksud saya dia pray dulu lah 5 tahun ini mau keluarganya. Ya kalau mungkin di gubernur di Jawa Tengah mungkin orang nggak Masih, ya. nggak terlalu kencang lah penolakannya, termasuk saya mungkin nggak terlalu Ya. kencang. Waktu dicalonkan wali kota saya udah nolak loh. Ya. Coba cek kembali pernyataan itu dinasti politik saya bilang, apalagi menantunya macam. Jadi saya begini ini bukan tiba-tiba gitu loh bang. Karena kalah karena dapat 16% tidak perlu lacak lagi tuh. Ya itu kan cuma komen-komen Nah, bazar itu aja makanya, ngapain didengerin. Ya nggak? Enggak, tapi itu mungkin juga perlu dijelaskan. Ya. Bahwa yang begini ini enggak. Gitu. Ya. Nah, jadi lo suruh dia nunggu 20 tahun gitu ya kan 5 tahun aja. Nggak mau. Padahal enggak bakal nganggur loh kawan ini. Nggak mungkin. Karena kan nggak didorong mungkin, di Jawa iya, Tengah benar, ya. benar. Gitu loh. Nah, di masyarakat kan ramai juga tentang banyak ini adili Jokowi gitu kan. Iya. Ini organik atau apapun kan banyak orang nggak tahu juga. Kalau menurut saya lihat di sosmed memang banyak orang yang mungkin marah ataupun sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi dulu, dengan langkah-langkah politik Jokowi, kemudian merasa Jokowi melanggar konstitusi dan ya negara ini menjadi kacau seperti ini karena kebijakan Jokowi yang sebelumnya. Di beberapa kota itu ya. Berapa kota? Cuma di Jogja, Solo, di Jakarta juga banyak. Ada Bandung juga. Ya. Nah itu analisanya Bang Rey apa? Saya tidak tahu apakah itu natural atau by design macam-macam. Tapi saya mau mengatakan begini, di Indonesia itu kalau satu peristiwa tidak difasilitasi, dia akan keluar ke jalanan. Ya. Gitu. Nah, kan menduga kekayaan Pak Jokowi itu apakah didapatkan dengan cara yang halal atau tidak, itu kan udah lama dikerjakan orang. Kawan kita namanya Ubaidillah kan, Ya. sudah pernah membawa kasusnya ke mahkamah ke KPK, KPK. tahun 2023. 2024 dia melaporkan
dugaan gratifikasi Kasih, kepada Kaisang Kaisang, terkait gitu. dengan pesawat kan. Lalu KPK menjawabnya dengan mengatakan belum ada barang Kaisang itu bukan pejabat negara gitu. Padahal poinnya sebetulnya bukan di pejabat negaranya kan, gitu sebetulnya gitu ya, dan sebagainya gitu. Lalu muncullah OCC Arfi itu, ya kan, yang menempatkan Pak Jokowi salah satu kandidat pemimpin korup terkorup ya di dunia gitu. Nah, Pak Jokowi punya sikap menyikapinya, laporkan aja, buktikan, gitu ya. KPK juga menantang hal yang sama, belum ada yang lapor nih. Akhirnya saya, Ubed, dan yang tergabung dengan Nurani 98 yang kita sebutkan itu datang ke KPK melaporkannya. Melaporkan akhirnya. Bawa bukti juga, Pak? Kenapa? Bawa bukti-bukti Kan semuanya. bukti-bukti macam-macam udah kita serahkan ke KPK sebelumnya. Kan? Terus akhirnya? Kan sampai sekarang ada. Itu yang saya sebut KPK cuma ngejar Hasto gitu loh, Bang. Tapi saya ini dulu koreksi sedikit soal bukti ya. Kita itu nggak bisa menyebut data yang di kita itu sebagai bukti. Karena bukti itu bisa disebut bukti kalau sudah ada penetapan dari penyidik. Oh iya. Jadi penyidik lah yang bisa mencari buktinya ya. Punya kewenangan menetapkan ini sebagai bukti. Barang yang saya serahkan ke KPK itu bisa dinyatakan bukti kalau penyidiknya mengatakan ini bukti. Kalau saya tidak bisa. Saya menyerahkan data. Data ini yang memungkinkan dijadikan sebagai bukti oleh penyidik. Sebab menetapkan sesuatu itu jadi bukti itu sudah masuk pro justisia. Yang boleh melakukan langkah hukum itu hanya penyidik kan, kalau kita nggak boleh kan, dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu ya, apakah kalau ditanya apakah datanya ada, udah kita serahkan ke KPK. Tapi apakah data itu dinyatakan bukti oleh KPK terserah penyidik, nanti penyidik yang akan menilai gitu. Nah kita udah serahkan datanya, yang menurut kita itu kuat untuk meningkatkannya menjadi barang bukti. Yang terakhir Abraham Samad kan juga datang juga rame-rame ya. Nah setelah kita Pagar laut itu juga kan. Bukan setelah kita Project muncul, itu ya? dan masih OC survei ini 4-5 organisasi menurut saya yang melaporkan hal yang sama, dan hampir hari ini belum ada tanggapan dari yang KPK. diberikan oleh KPK. Yang disuguhi KPK itu tadi itu entertain kasusnya Asto gitu loh Bang. Tiba-tiba ada lagi penggeledahan ini itu. Karena ini ya. Pagi ini kita lapor OCC Arfi, siangnya dia penggeledahan gitu loh, coba bayangkan. Media darlingnya soalnya itu ya. Iya, dan sebagainya gitu loh kira-kira. Nah, saat yang bersamaan muncullah pagar bambu. Pagar bambu ini terjadi peristiwanya di tahun 2020, 2021, 2023. Itu artinya di eranya Jokowi dan sebagainya. Dan kelihatan lamban sekali proses penanganan hukumnya, padahal istilahnya gini ya, karena lagi-lagi kita bukan penyidik, kita nggak bisa menyebut ini barang bukti macam-macam. Dalam pandangan kita, segala sesuatu yang memungkinkan dilakukan secara cepat proses hukum itu terang benderang banget tuh. Ya. Seterang kita melihat benda di bawah sinar matahari yang sangat terik gitu loh. Padahal Pak Presiden kan udah bilang, itu dia. bongkar usut ya kan. Dia. Nah tapi kok kayaknya menterinya kok menari dalam ini. Nah yang kedua, polisinya juga kelihatan lamban. Ya kan, makanya saya bilang ganti polisi Kapolrinya. Gitu. Nah, ketika semua saluran-saluran formal itu kelihatan nggak bekerja, ketutup semua ya. Ketutupnya tradisinya informal orang ya? kayak Jalanan lagi ya. Nah, itu yang terjadi. Itu ada coretan-coretan itu Coretan. tadi itu. Dan bahkan di Solo ada beberapa yang demo menuju ke rumah Pak Jokowi. Tapi masih bagus loh iya, itu. iya. Karena kan tulisannya adili ya, bukan menghakimi loh. Iya. Iya kan, harusnya kan. Tetap meminta. Itu Iya, kan minta sebetulnya fair ya, kan, kurang adili. lebih tulisan-tulisan itu kurang lebih seperti tagar di dalam medsos kan. Iya, sebenarnya ya. Benar. Jadi kurang lebih itu sama. Kalau itu offline-nya, kalau yang tagar itu kan adalah online-nya. Online-nya, gitu. ya. Tapi semangatnya sama. Ini lama-lama bisa makin besar dong tentang gerakan. Nah itu kalau makin Masif kesini, juga, ya. iya. Gitu. Udah kayak snowball aja berarti ya. Iya, kan Anda bisa bayangkan. Ya, kita jadi bertanya-tanya. Misalnya, masa disebut penggunaan jet, nama-nama itu ya, private jet itu, iya. nompang gitu ya, nebeng. Itu malah ada ini kan perkataan baru kan, jadinya jadi plesetan jadi kayak gitu. Ya nebeng akhirnya, kalau cuma nebeng lolos. Iya kan, nebeng lolos.
Bang, berarti ini Pak Prabowo itu pusing juga ya Bang ya? Pusing lah. Nah sekarang Itu yang saya lagi-lagi sebut akan terjadi peristiwa demi peristiwa yang secara natural membuat Pak Prabowo harus tegas Ya. bahwa ini bagian yang nggak bisa aku lanjutin dari Pak Jokowi gitu loh kira-kira tuh dari pemimpinnya Pak Jokowi gitu. Bang nih, gue mau nanya, kalau dalam politik ini sebetulnya yang lebih berbahaya itu yang mana? Musuh yang jelas atau temen malah yang terlalu dekat nih temennya? Maksudnya gimana? Kalau teman ya nggak mungkin musuh dong. Hah? Bisa juga kan? Yang penting gue berkawan sama si A, Iya. tapi kan tiba-tiba bisa backstabbing. Iya. Iya kan? Mungkin bahasanya lawan yang terlihat atau tak terlihat. terlihat, ya. Iya. Ya jelas yang tak terlihat itu. Nah ini berarti kayak Pak Prabowo kayak sendiri aja dong dia. Ya nggak tahu saya lingkaran mereka. Cuman gimana nih? Nah kalau saya kan udah juga beberapa tempat mengusulkan Pak Prabowo segera reshuffle. Gitu. Kan saya udah mengatakan ya pertama kenapa reshuffle? Ya efisiensi. Ini kan seperti paradok nih Pak Prabowo kan. Teriak-teriak terus efisiensi, anggaran dipotong sana sini. Tapi saat yang bersamaan ya pembantunya malah nambah terus gitu loh Pak. Terakhir yang Deddy Corbuzier itu kan. Oh yang itu jadi- ya, yang ngatain anaknya SDPA, PA Iya. gitu kan? Kan lulusan luar negeri. Iya. Sekelas sulap tapi. Oh ada ya? Kenapa dia jadi Lu staf kamera, khusus? lu gara-gara nyetok itu kameramen kita jadi ketawa tuh. Emang lulusan sulap Kan, ada ya? kan staf khusus sekolah sulap ada, tapi iya. kan di bidang ini di bidang pertahanan kan. Oh berarti nanti next bintang tamunya kita ajak pesulap merah. Iya. Iya biar tahu kan, bener apa enggak itu Jadi lulusan. bisa ngilangin tank nanti. Oh ya itu dia Ada- tadi kan. Itu ada- berarti paradoks dong. Paradoks. Itu saya paradoks. Dibilang ngirit-ngirit tapi Tapi ngilangin enggak. oke. Efisiensi anggaran apa namanya anggaran departemen kelembagaan dan instansi dipotong gitu ya yang berpotensi mem-PHK orang loh ya. Tapi saat yang bersamaan ya penambahan staf terus terjadi Ya. di lingkaran kekuasaannya Pak Prabowo gitu. Ada yang saya baca pagi ini gitu. Saya agak terhenyak juga yang menyebut ini karena apa namanya pejabat-pejabat yang diangkat Pak Prabowo inilah kita harus berkorban di PHK kata dia. Iya, kebanyakan orang gitu. Jadi yang tinggi-tinggi pejabat nih makmur, yang bawah-bawah ya menyedihkan kena PHK. Jadi sedih lah. Sedih, Aku ya. juga terhenyak. Iya gitu. Artinya apa namanya demi efisiensi itu ya kita harus di PHK yang dana PHK kita diserahkan Oke. kepada pejabat baru yang dilantik gitu loh. Enak Kan di ada- dia nggak enak di rakyat Nah, dong itu bang. dia kan sedih kita membacanya gitu loh. Iya. Kan ada rencana ngumpulin kepala daerah untuk camping lagi di Camping. Oh itu udah Magelang. bocor tuh men di Iya. Twitter. Di Berapa BJR miliar gitu. Nah, Iya, saya iya. itu juga udah sampaikan. Lebih baik batalkan. Iya Iya. untuk apa sih Nggak bang? ada hubungannya. Ini kan kita kesini makin militeristik kan sebenarnya. Iya, iya. Sebelumnya itu ada pengangkatan jenderal aktif Jadi dari militer ya, di BUMN. Iya. di Kabulok. Oh, Bulog ya. Ya kan? Bulog, Kabulok iya. gitu. Nah, itu terjadi lagi di kepolisian. 2 jenderal aktif polisi diangkat jadi sekjen dan irjen di Kementerian Dalam Negeri. Ini arahnya dui fungsi lagi aktif atau gimana Ini nih bang? bukan lagi kan kalau di zaman Orde Baru itu kan tentaranya. Iya. Yang Oh ini dominan masuk ke instansi dan lembaga dan kementerian negara kan. Ini polisi pun ikut gitu loh Pak. oh, jadi di era sekarang udah Jadi udah ada semacam perlombaan Heeh. antara instansi polisi dengan TNI. TNI untuk masuk ke jabatan-jabatan struktur negara. Nanti kita dibalik juga. Sipil kita bisa masuk di situ. Kita Gimana, mau jadi Kapolres? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus dong, adil. Harusnya. Harus dong. Makin kacau kita. Ini aja kita beresin gitu loh. Jangan lagi ditambah kekacauan. Jadi menyelesaikan yang kacau jangan Dibikin dikacaukan kacau ya. sekalian gitu loh, Pak. 2030 Bubar beneran ya. Ya nggak boleh. Ini yang harus kita bereskan. Nggak jadi loh kasar. Dan ini yang lagi-lagi, Heeh. aduh kita harus kembali ke eranya Pak Jokowi. Kenapa, Ini Bang? bagian warisan. Ya. Beliau narik tentara masuk ke ranah sipil. Saat yang bersamaan memberi peluang yang sangat luas kepada polisi untuk juga masuk ke ranah Sipil. struktur negara. Ini pertanyaan terakhir deh. Ini kita harus optimis apa enggak nih ke depannya? Waduh, inilah pertanyaan yang Ayo fair-fairan dong. Ayo ini belak-belakan nih. Ayo dong. pertanyaan terakhir yang menggelitik. Sebelum kita MBG nih. Saya sejak beliau melantik
kementerian dengan 44 orang. Lalu turunannya begitu banyak. Dan nggak berhenti sampai hari ini. Ngangkat pejabat-pejabat itu, saya udah mengatakan saya nggak optimis melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini. Nah, saya udah mengatakan, kalau cara Pak Prabowo, waktu 80,sekian% pola yang dipakai oleh Pak Prabowo adalah pola yang dipakai oleh Pak Jokowi, makin tidak optimis saya. Kenapa? Gitu? Karena ini berbiaya tinggi. Kita ngeluarin uang banyak sekali untuk program populisme, sementara basic nggak kuat dan pemasukannya juga nggak ada. Ya. Gitu. Saya nggak optimis gitu. Dan yang itulah salah satu yang saya sarankan kepada Pak Prabowo, ya kan, Anda jangan pakai polanya Pak Jokowi. Yang penting populer, nggak penting tata cara ngelola bangsa dan negara ini. Makanya saya katakan kalau Anda mengejar kepuasan, contoh gayanya Pak Jokowi. Tapi ujung-ujungnya, ya itu tadi, jangan-jangan memang kita bubar nih 2030 gitu loh kira-kira. Kalau masih gitu lagi ya? Gitu lagi, makanya saya dorong kepada Pak Prabowo. Apa itu? Buatlah sebuah kegiatan yang fundamental menyelamatkan bangsa ini. Seperti? Ya, kita udah sebutkan tadi kan, ya selamatkan KPK-nya, reshuffle, ganti kepolisiannya, ya ubah lagi kultur di polisi yang melayani, menjaga ketertiban gitu ya, dan sebagainya, termasuk mereshuffle setidaknya 4 menteri. Siapa saja itu? Pertama adalah Bahlil, saya nggak usah celak lagi dong ya, kan? Nah yang kedua adalah Budi Ari, ya kan? Yang ketiga adalah Menteri KKP, Anda tahu sendiri. Sakti itu ya, Sakti Wahyu itu. Ya. Kemarin disebut salam Asbak katanya. Hampir ya? Nggak tahu, di rumahnya mungkin ada Asbak di rumahnya. Nah, terus yang terakhir adalah Yandri Susanto, Menteri Desa. Ya. Setidaknya ini 4. Ya, di reshuffle oleh Pak Prabowo, dan mungkin dengan cara itu Pak Prabowo akan tumbuh menjadi dirinya sendiri. Ya. Dan rampingkan kabinet, nggak perlu lagi sebanyak yang sekarang gitu ya. Lalu hentikan kegiatan untuk merekrut TNI dan Polri masuk ke dalam struktur kekuasaan gitu ya, pemerintahan gitu ya. Serahkan kepada kelompok-kelompok sipil, karena memang itulah salah satu prinsip pengelolaan pemerintahan demokratis ya di era modern, bahwa kekuasaan itu dikelola oleh sipil, pertahanan dikelola oleh militer gitu ya, lalu keamanan dan ketertiban dikelola oleh kepolisian. Jadi ada job desk-nya masing-masing ya kan gitu. Sebab sayang sekali nih ya, kawan-kawan yang sekolah ke luar negeri tinggi-tinggi gitu ya, tapi ujung-ujungnya jabatan-jabatan strategis di Republik ini diserahkannya ke TNI, diserahkannya ke polisi gitu ya, dan sebagainya gitu. Kemarin kan saya dengar ada yang cukup viral ya, tagar yang kabur aja. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya. Itu menanggapi pernyataan warga negara kita, katanya hopeless kayak ya. Mas Rey, betul, Bang Rey. Betul. Hopeless, iya. Jadi apa istilahnya dia, daripada saya lebih memilih tinggal dan mati di negeri ini daripada ke dalam negeri untuk sebuah harapan yang hampir tidak bisa dilakukan lagi. Dengan cari peluang di tempat lain, negara lain. Iya. Bahkan mati di situ nggak apa-apa. Hopeless banget. Anda bisa bayangkan tuh. Iya. Udah kayak begitu ya. Nah sekarang Pak Prabowo dengan 65% dukungan kepada beliau, ya kan, munculkanlah optimisme publik. Kalau saya sendiri pesimis. Ya. Kalau Pak Prabowo masih dengan model yang seperti sekarang. Walaupun udah ada booster dari MK. Apa itu? Salah satunya itu 0%. Kan dia harus ada cambuknya kan? Iya, daripada si Dudu Dadan nanti yang ini kan jadi saingan. Ya. Iya kan? Pak Jokowi, Pak Habibie hanya 1 tahun berkuasa. Tapi ia meninggalkan sebuah republik yang sampai hari ini dipandang sangat indah oleh bangsa negara lain. Bung, pemilu kita tahun 99 itu nggak ada pengamat, pemantau nasional dan internasional yang mengatakan itu pemilu yang tidak bagus. Sampai saya masih ingat loh pernyataannya Presiden Amerika Jimmy Carter. Kan diundang oleh untuk datang melakukan pemantauan pemilihan semua. Dia datang. Dan dalam satu buah forum dengan beberapa akademisi, pemantau macam-macam dari Indonesia, dia mengatakan, saya belum pernah melihat sebuah pemilu seindah pemilu di Indonesia. Kenapa gitu?
Karena orang di Indonesia itu santai sekali dalam pemilu tahun 99 itu. Ledek-ledekan, coba nggak bayangkan. Mana ada di dunia ini dalam sebuah pemilu di TPS orang ledek-ledekan gitu loh. Iya. Damai, smooth. Bukan hanya damai, ledek-ledekan. Iya. Jadi ketika petugasnya menyebut partai A, dia partai B ledekin, ya kan? Tapi damai itu. Damai, nah, ledek-ledekannya antara kita ya bukan lagi damai, itu di atas damai gitu loh Pak. Saking damainya orang saling ledek-ledekan gitu loh Pak. Kan damai itu orang diam, ya kan? Itu namanya. Ini bukannya di atas damai, ledek-ledekan, gitu loh kira-kira. Dan nggak terjadi apa-apa. Itu pemilu terbaik. Pemilu tahun 99 sebagai pemilu yang Kalau di Indonesia ada pemilu terbaik, ini pertanyaan terakhir, berarti ada pemilu yang paling buruk. 2024. Itu Bang. Jangan lagi tanya. Saya sebelum hari H, 2 bulan, 3 bulan sebelum hari H pemilu saya sudah mengatakan inilah pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Bang, thank you ya. Sama-sama. Yuk Kita makan MBG. makan siang bergizi. Panggil ya. Ayo, udah Kamera datang ini makan nggak siang. sabar ya. Ciao.